Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini di siang hari ini kita melanjutkan materi yang sudah disampaikan tadi pagi. Ya. Tadi pagi oleh siapa? Profil ya. Tidak salah, profil tentang perangkat pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, ada kerangka-kerangkanya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian nanti kita coba membuat perangkat tersebut dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Nanti selama pembelajaran dengan saya, ini nama saya Agung Ika Andriana, saya dari BPPMPP Bisnis dan Pariwisata, media suara di sana, di sini ya. Akan menyampaikan materi penggunaan AI untuk pembuatan RPP, gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk tadi saya sudah berkenalan, saya ingin mengenal Bapak Ibu juga. Ya, di sini nanti Bapak Ibu silakan, ini ada barcode, silakan di-scan, bisa pakai handphone. Siapa? Pakai handphonenya. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan nama Bapak Ibu, lalu fotonya, asal sekolah, dan harapan Bapak Ibu ketika sudah selesai materi tentang penggunaan AI ini. Ya, ingin Bapak Ibu seperti apa? Ya silakan. Sudah? Sudah Bu. Ya, oke, ini saya cek ya. Ya sudah masuk. Ada Pak Cucu SMK Fathahillah Depok. Mengajar apa Pak Cucu? Mata kuliah Fisika. Mampu menggunakan AI untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian ada Bu Lia, SMK Budaya Bogor, membuat unifikasi dengan bantuan AI. Ya, mudah-mudahan nanti harapannya bisa tercapai ya Bapak Ibu setelah kita pelajari bagaimana AI ini bisa membantu kita mempercepat proses pembuatan sebuah produk untuk perencanaan pembelajaran maupun pada saat pelaksanaan pembelajaran. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya, jadi Bapak Ibu diharapkan mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, kontennya di sini adalah nanti berupa RPP ataupun LKPD atau LKS yang Bapak Ibu nanti buat dengan bantuan AI. Oke, sebelumnya saya ingin kita mencoba, ini ada tebakan ya. Bapak Ibu apakah bisa membedakan antara menggunakan AI atau tidak? bisa. Kita coba ya. Baik. Yang pertama, aku bisa mengenali wajah seorang di foto dan menyarankan siapa mereka. Aku sering digunakan di medsosnya AI atau bukan? AI. AI. Oke. Kira-kira apa nama aplikasinya? Ini Photoshop. Face recognition. Oh, face Kan jadi kan mengenali wajah, Oh, iya. lalu dia akan mencari data yang mirip. Dia nanti ketahuan harusnya. Lalu yang kedua, aku bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan cepat, tetapi aku tidak bisa belajar dari data. Atau bukan? Bukan. Bukan. Apa nama alatnya? Kalkulator. Kalkulator. Ya, dia cuma bisa tambah, kurang, bagi, kali. Ya, hanya seperti itu. Tidak bisa belajar dari hasil data tersebut. Lalu yang ketiga, aku bisa mengubah suaramu menjadi teks dan belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih akurat. AI. Nah, AI ya. ya. Namanya voice recognition. Oh. Jadi kita bisa pakai hanya cukup menuliskan teksnya saja, nanti keluar suaranya. Lalu yang keempat, aku membantu belanja. Ibu-ibu nih biasanya Iya. suka belanja kan, menyarankan produk berdasarkan histori. Iya. Atau bukan? AI. AI, Pak. AI ya. Jadi ketahuan nih kita sering bukanya apa aja, Iya, nanti dia betul, Pak. merekam itu. Jadi nanti merekomendasikan apa yang Produk sering itu. dibuka. Lalu yang kelima, aku menyalakan lampu saat seseorang masuk ke ruangan, tapi nggak tahu siapa yang masuk. Bukan. Bukan. Apa ini? Itu Masuk, tahu lampu nyala. Jadi cuma masuk ke kamar. Sensor pakai gerak. sensor aja, sensor gerak. Ya. Ketika nggak ada orang, nggak ada gerakan, mati. Mati. Itu masuk orang, nyala. Tapi itu bukan AI, Ya. hanya pakai sensor ada alatnya.
Jadi, nah ini satu lagi, mana yang AI? Itu yang laki-laki. Yang laki-laki Ya. atau yang ini? Bingung kan? Nah, ini kita apa? Sedemikian canggihnya AI saat ini. Kita sulit membedakan mana yang AI, mana yang tidak, asli. ya. Ini saya pakai AI yang sebelah sini. Oh, ya. Ya, tapi itu butuh instruksi atau yang namanya prompt, kata-kata yang detail sehingga bisa menghasilkan hasil gambar yang detail, wajahnya, latar belakangnya, aktivitasnya, backgroundnya, cuacanya, suasananya. Jadi sampai sejauh itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ini foto anak saya. Ya. Betul Pak. Beneran Pak? Iya. Itu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, saat ini semakin berkembangnya kecerdasan artifisial atau AI itu tadi, kita bisa mengkolaborasikan dengan segala macam aktivitas di kehidupan sehari-hari manusia. Ini saya hanya mengambil 3 contoh. Misalnya yang pertama tentang mitigasi perubahan iklim. Kita bisa memprediksi cuaca, bisa memprediksi suhu kelembapan dengan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan oleh AI ya, di kejadian sebelum-sebelumnya. Lalu dia bisa memprediksi nantinya kalau dengan data-data tersebut ya, berdasarkan data-data tersebut dianalisa, diolah oleh AI, dia bisa tahu nanti bisa memprediksi cuaca tanggal sekian, jam sekian, berdasarkan data-data tersebut. Kemudian untuk kuliner, sekarang Bapak Ibu kita dimudahkan dengan aplikasi AI, ya sudah ada bank datanya gitu ya, dari bahan-bahan yang kita miliki, lalu bumbu-bumbu yang kita miliki mau dimasak jadi apa biar enak. Ada aplikasinya. Bahkan kita cukup ada aplikasi yang kita cukup memotret bahan ataupun bumbu yang kita punya. Ya, nanti dia bisa merekomendasikan beberapa menu. Satu lagi, nah ini nanti kaitannya dengan Bapak Ibu di bidang pendidikan, membantu guru menyusun administrasi pembelajaran, bahan untuk mengajarnya, dan teknologi apa yang dipakai sampai nanti pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Kita fokusnya di sini. Nah, saya mereview di pembelajaran sebelumnya terkait perencanaan pembelajaran untuk saat ini yang mempergunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Bisa dibacakan Pak Cucu? Identifikasi dimensi profil lulusan yang ingin dicapai. Ada berapa? Masih ingat? Ada 8. Ada 8. Lanjut. Desain pembelajaran, tujuan pembelajaran, praktek pedagogis, limitan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Tadi identifikasi, kemudian desain pembelajaran, lalu langkah-langkah pembelajaran. Pembelajarannya memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Ada 3 ya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Lalu terakhir, Assessment. Ibu lihat. Assessment pembelajaran. Di situ teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada awal proses dan akhir pembelajaran. Ya, baik. Jadi minimal ada 4 komponen ini yang nanti Bapak Ibu coba desain buat di dalam FPP Bapak Ibu. Sekarang kalau biasanya Bapak Ibu kan membuat secara manual, Bapak Ibu memikirkan kesemuanya ini sendiri berdasarkan referensi yang Bapak Ibu miliki. Lalu bagaimana kita bisa mempergunakan bantuan KA, kecerdasan artifisial atau AI ini untuk membantu kita biar lebih cepat ya, di dalam pembuatan atau penyusunan RPP. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini kita coba ya Bapak Ibu, silakan menggunakan laptop atau handphonenya, masuk ke aplikasi AI apa saja yang biasa Bapak Ibu pakai? ChatGPT atau Gemini, silakan. Lalu coba masukkan prompt-nya, ketikan buatkan rencana pembelajaran dengan pendekatan lebih mendalam dan berkolaborasi dengan AI. Sudah? Nah, Sudah. Gimana hasilnya?
Masih umum Pak. Masih umum ya. Iya. Artinya kan dia hanya melihat RPP kemudian pembelajaran mendalam itu seperti apa, hanya Iya. itu saja. Betul. Sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu? Belum ya. Kemudian coba masukkan mata pelajarannya. Oh iya baik. Spesifik lagi. Sudah. Sudah Ya. Pak. Sudah. Tetapi kan gimana hasilnya? Ya, sudah mendekati. Sudah mendekati. Lalu biasanya juga diminta formatnya, Ya. bentuknya seperti apa. Kemudian, nah kita juga membuat LKPD-nya sekalian gitu ya, LPP dan LKPD atau LKS. Dan kita juga bisa meminta AI itu, kan kalau Bapak Ibu lihat tampilan di dalam aplikasi misalnya ChatGPT itu kan hanya baru bentuknya teks saja ya, belum jadi file. Ya. Di sini juga ada fasilitas untuk bisa langsung jadi file. Jadi tapi harus kita masukkan prompt-nya. Baik, sudah. 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 Berikutnya, Bapak Ibu silakan buat di dalam prompt-nya yang lebih detail, lalu lihat hasilnya. Ya, kita bagi 3 kelompok, ada kelompok matematik, tadi ada kelompok bahasa. Ya. Silakan coba di dalam kelompoknya itu berdiskusi, buat prompt yang spesifik. Ya. Sudah? Sudah Ya. Pak. Oke, baik. Mana yang sudah siap? Bu Profil. Bahasa kelompok matematik. matematika, Oke, Pak. silakan. Ya. Bagaimana prompt-nya? Buatkan RPP Matematika kelas 10 SMK untuk topik fungsi kuadrat. RPP ini harus menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan fokus pada pemecahan masalah dunia nyata. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, seperti menghitung lintasan proyektil atau menentukan keuntungan maksimal sebuah bisnis. Aktivitas pembelajarannya rancang kegiatan yang dimulai dengan studi kasus nyata seperti simulasi lintasan bola basket, sertakan tugas kelompok untuk membuat model matematika dari studi kasus tersebut, lalu presentasikan. Untuk penilaiannya, gunakan penilaian autentik seperti rubrik untuk mengevaluasi proyek pemodelan dan presentasi, bukan hanya pilihan ganda. Durasinya 2 kali 45 menit. Sudah Pak itu? Baik. Bagaimana hasilnya? Sudah lebih detail kan ya? Detail sekali Pak. Paling tidak kan mendekati yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Ya, RPP-nya. Meskipun nanti tetap saja perlu peran dari Bapak Ibu untuk merubah, merevisi atau menyempurnakan disesuaikan dengan kondisi pembelajaran nanti di kelas. Ya. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, hasil dari penugasan tadi nanti Bapak Ibu upload ya ke dalam LMS yang sudah disiapkan ya di pembelajaran kita kali ini. Nanti Bapak Ibu di explore lagi kaitannya pembelajaran mendalam. Tadi kan baru tujuan, aktivitas sama asesmennya ya. Nanti bisa kerangka pembelajaran mendalam yang lebih detail bisa Bapak Ibu masukkan sebagai prompt. Kemudian ya disesuaikan topiknya seperti tadi yang sudah dibuat, levelnya, kelasnya untuk semester berapa. Nah, kemudian nanti diupload di dalam LMS bentuk prompt-nya, kemudian hasil RPP-nya sama hasil LKPD-nya atau LKS-nya. Gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang bisa Bapak Ibu sampaikan sebagai refleksi pembelajaran kali ini? Coba. Silakan. Ya, Pak Cucu. AI dapat membantu guru dalam menyusun administrasi dan bahan ajar. Ya, bagus. Jadi dengan AI tadi kan kita bisa mempercepat ya, AI atau AI. Mempercepat langsung keluar. Ya. Ada lagi? Ada Pak. Ibu? Dalam membuat prompt dimulai dengan permintaan umum, kemudian prompt dipersempit menjadi lebih spesifik.
tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran dan penilaian. Jadi harus lebih spesifik, harus lebih detail. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sungai Musi di Kota Palembang ditempuh sampai ke tujuan. Kecerdasan artifisial membantu guru untuk berkembang, membuat belajar makin menyenangkan. Pembelajaran kali ini, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.